Kalau emas itu untuk jangka panjang, tapi kalau untuk liquid cepat itu harus pegang US dollar. Emas ini memang kalau mau dibilang apakah akan naik terus? Ya, kemungkinan akan naik terus ya. Dan ini merupakan alat investasi yang harus kita miliki, tetapi di dalam perjalanannya dia bisa aja koreksi tajam. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Nah, kali ini pesannya apa? Ini masih berhubungan dengan investasi, khususnya juga berhubungan dengan resesi di tahun 2025. Yang dikabarkan akan terjadi resesi yang besar di tahun 2025. Kita nggak tahu seperti apa ya. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau maha baik Bapa. Terima kasih sampai hari ini penyertaan-Mu luar biasa. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas ya Bapa. Kami masih bisa mencari nafkah ya Bapa. Kami bisa melakukan segala kegiatan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau maha baik ya Bapa. Berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami semua. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, di sini sebelumnya akan saya sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa menguatkan kita semua. Yang kali ini kita ambil dari Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 akan saya bacakan untuk kalian semua. Kolose 3 ayat 16 berbunyi seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan lagi bahwa kita itu harus bersyukur senang setia setiap hari tentunya ya. Juga kita memuliakan Tuhan lewat puji-pujian tentunya. Dan kita juga harus saling menyapa, saling menegur, saling mengingatkan. Terutama di antara kita semua saudara-saudara seiman tentunya. Dan kita harus saling mengajar satu dengan yang lain. Apabila kita melihat saudara seiman kita itu salah, apabila kita melihat saudara seiman kita itu menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, disitulah tugas kita untuk mengingatkan, tentunya sesuai yang firman Tuhan katakan tadi. Nah, sahabat terang kemuliaan, kiranya ayat yang disharingkan tadi bisa menguatkan kita dan membuat kita melatih diri kita tentunya agar saling menyapa, menegur, dan juga mengingatkan satu dengan yang lain di antara saudara-saudara seiman kita. Dan apabila kita melihat saudara-saudara seiman kita itu melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam Tuhan ya, kemudian menyimpang ke kanan kiri dalam kehidupannya, disitulah tugas kita untuk menegur dan mengajarkan yang baik tentunya kepada mereka. Jadi sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang-orang yang tentunya di luar Kristus, kita tentunya pertama-tama atau terutama kita memperhatikan saudara-saudara seiman kita, saling menegur, saling mengingatkan, dan juga mengajarkan apa yang baik tentunya di dalam Kristus. Sahabat terang kemuliaan, kita akan langsung saja menyaksikan apa yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semua kepada para sahabat terang kemuliaan yang telah bergabung, join menjadi member dari channel Terang Kemuliaan, menjadi bagian dan mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan tentunya. Dan dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Khususnya pada kali ini beliau menghadirkan seorang narasumber ahli keuangan. Di bidang apa? Di bidang investasi. Apa investasinya? Yang biasa digembor-gemborkan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Beli emas, beli emas. Selamat menyaksikan. Gitu ya. Jadi bukan berarti karena emas ini memang kalau mau dibilang apakah akan naik terus, ya kemungkinan akan naik terus ya.
Dan ini merupakan alat investasi yang harus kita miliki, tetapi di dalam perjalanannya dia bisa aja koreksi tajam. Dan yang kalau waktu koreksi gitu ya, misalnya ada yang dengerin bahwa emas itu bagus untuk invest, terus kemarin beli nih di 1,4 juta. Nah hari ini kan koreksi nih, ya kan udah 1,3. Nanti mungkin koreksi lagi sampai 1,1. Itu jangan dilihat sebagai suatu kerugian gitu loh. Tapi anggaplah itu adalah ya namanya kalau kita nanam pohon jati aja kan enggak 1 tahun 2 tahun terus kita langsung dapetin pohon jati yang harganya mahal kan, kita harus nunggu puluhan tahun gitu ya. Jadi artinya nanti juga waktu kita investasi emas ya kita juga harus bersabar apabila emas itu akan turun nilainya, walaupun turun untuk naik lagi gitu Pak Pendeta gitu. Perak gimana Ibu? Nah, kalau perak ini memang luar biasa sekali ya. Perak ini kenaikannya udah 2000% ya. Saya sendiri sempat waktu dengerin Pak Pendeta Daud Tony bicara mengenai perak waktu emasnya udah tinggi banget. Saya berpikir, oh iya ya, kenapa saya nggak beli perak? Karena perak itu juga banyak kegunaannya sebetulnya ya. Dan waktu saya tanya waktu itu perak itu kalau nggak salah harganya sekitar 60 ribuan gitu ya, jauh banget dibandingin sama si emas gitu ya. Tapi waktu dicek gitu ya, itu perak itu nggak ada di seluruh Indonesia ini, di Antam itu nggak ada karena habis gitu. Nah jadi kalau mau dibilang ya memang emas ini mahal tapi dia sangat mudah didapat. Perak ini juga big opportunity, tapi susah untuk diperoleh. Gimana dong Pak? Ya kan? Jadi artinya ya udah kita nggak bisa maksakan untuk beli perak di segala harga, bener nggak? Misalkan ada orang yang tawarin kita perak, tawarin kita mahal, ya kita juga harus tetap rasional gitu ya. Tapi artinya yang paling penting Pak Pendeta ya, menghadapi resesi yang akan datang adalah kita harus bijaksana mengelola portofolio kita. Itu kalau di dalam bidang saya gitu. Tetapi emas merupakan salah satu alat investasi yang harus dimiliki karena itu menjadi alat hedging atau penyelamat ketika inflasi ini naik tinggi gitu. Itu saja Pak Pendeta. Saya dulu pernah belajar dari seseorang Ibu, kalau emas itu untuk jangka panjang, tapi kalau untuk liquid cepat itu harus pegang US dollar gitu. Kalau mau dibilang sih ya betul, karena kalau misalkan emas itu kan juga ada spread jual beli yang cukup banyak. Kemudian kalau US dollar sendiri kan memang alat tukar yang sangat liquid. Jadi artinya memang di dalam memegang uang pun cash dalam hal ini mungkin ada baiknya kalau misalkan rupiah kita cukup banyak, kita bisa bagi itu ke mata uang yang kuat ya, seperti Amerika ya, US dollar gitu. Kenapa? Karena dia juga memegang cadangan emas yang sangat besar gitu ya. Jadi mungkin kita bisa pilih mata uang US dollar sebagai alat untuk menjaga mata uang rupiah yang sedang melemah misalnya gitu ya. Contohnya kalau misalkan Anda memegang uang rupiah dan dolar US gitu ya, Anda beli di 15.100 seperti kemarin. Kemudian US dollarnya naik ke 16.000 gitu ya. Kayak sekarang 15.900. Waktu Anda perlu uang ya Anda bisa jual US dollarnya mungkin. Anda lebih untung daripada Anda pakai rupiah Anda gitu. Itu yang dimaksud mungkin oleh Pak Pendeta Daud. Gitu. Wah, terima kasih nih Bu. Dan ini kita ketemu ahlinya investasi. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih. Gimana? Ya, oke. Terima kasih Bu Rizkila. Mohon maaf Pastor Thomas nggak bisa gabung malam ini. Baik, kita langsung sesi doa. 5 orang akan didoakan oleh Pak Daud ya. Silakan. Yang pertama,
Rosdiana Toda ya, silakan langsung dibuka kameranya, silakan apa yang mau didoakan Pak Daud. Ibu Rosdiana Toda Singapura. Nah, gimana Ibu? Salam Pastor, selamat malam. Pastor, saya mau didoakan, apakah saya ini ada kutuk keturunan atau ikatan keturunan begitu? Oh ada, ini tak doain dulu Ibu ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Doa dari Yesus selama seminggu ya. Oke lanjut. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Justin Jakarta. Langsung dibuka kameranya ya, biar cepat. Ibu Justin Jakarta. Ada orangnya? Kalau enggak kita langsung lanjut. Ibu Yasinta Lampung. Silakan Bu, apa yang mau didoakan daripada Salam Pastor. Iya. Pastor, saya minta doakan, tolong doakan anak saya di kaki sebelah kanan belakang itu ada benjolan. Terus saya mau bertanya juga, apa saya masih ada kutuk? Kita doa Ibu ya. Oke. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, sembuhkan anak yang Tuhan yang saat ini sakit Tuhan, letakkan tamu Tuhan, bilur Yesus sembuhkan. Berkati anak-mu ini Tuhan, kerajaan Tuhan datang terjadi, buka berkat, buka masa depan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Berkati Tuhan, buka berkati Tuhan. Amin. Tidak ada kutuk Ibu. Oke, terima lanjut. Ibu Justin Jakarta, silakan Bu. Dibuka suaranya Bu, silakan. Pak Daud, Pastor Daud, ya saya shalom. Ya. Saya mau minta didoakan, mungkin apa saya ada kutuk atau ada keterikatan apa Pak Pastor? Kita doa Bu ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jati beban. Berkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada Ibu. Ada ya? Oke lanjut. Selanjutnya nomor 4 Ibu Angel Bekasi, silakan langsung. Malam Pastor Daud. Iya, gimana Ibu? Ini Pastor Daud, saya punya anak 2. Apakah ada kutuk keturunan anak saya ini? Apa terikat nggak dapat pekerjaan? Terus saya punya usaha, selalu sering ada jarum di depan bengkel. Oke, kita doa untuk hancurkan kutuk sial ya, bangkrut ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk sial, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Buka berkat, buka masa depan. Haleluya. Amin. Baik, yang terakhir yang nomor 5 terakhir Pak Widyo, silakan. Widyo dari Batu Malang. Shalom Pak Daud, minta doakan apakah saya ada kutuk dan rumah saya apakah aman? Udah tidak ada, ini udah dibersihin ini. Ya, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas sikap berkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony untuk kita semua. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik, khususnya tentang bidang investasi ya, tentang membeli emas, di mana emas itu menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi di masa depan tentunya, dan menghadapi resesi 2025 yang akan datang. Kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua
semua sahabat Terang Kemuliaan yang sudah menjadi member dari channel Terang Kemuliaan, yang sudah join, sudah bergabung dan mendukung tentunya pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Dan saya juga ingin mengundang sahabat-sahabat Terang Kemuliaan yang lain, apabila ada di antara kalian yang ingin ikut mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa bergabung menjadi membernya. Langsung klik aja join di halaman depan dari channel Terang Kemuliaan. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat pesan yang disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita bertemu lagi di kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.